Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Idham Maranwatora dengan NIM 2023-79040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal UTS Mekanika Tanah 2. Berikut penjelasannya. Pada soal yang pertama, 3 buah kolom terletak dalam suatu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 400 kN, 160 kN, dan 280 kN. Nah, nilai 400 kN ini didapat dari ketentuan soal, yaitu menggunakan NIM masing-masing. NIM saya 40. Nah, pada titik A, di sini saya kali NIM saya 40 dikali dengan 10, jadi dapat 400. Begitu seterusnya di titik B dan juga di titik C. Di titik B kita kalikan 4 dan di titik C kita kalikan 7. Kita lanjut pada soal. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan pada gambar C6.1. Gambar C6.1. Yang berikut, jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya? Oke, kita masuk pada penyelesaian pada poin A. Untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban perlu dihitung nilai R per Z sebelum kita menentukan nilai I. Nah, tegangan vertikal dihitung dengan persamaan delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali dengan IB. Nah, penyelesaian selanjutnya bisa kita lihat pada tabel 1, 2, dan 3. Tegangan yang akan kita tinjau adalah pada kedalaman 2,5 meter. Nah, kita langsung masuk pada tabel yang pertama. Jadi beban pada kolom 1 sama dengan 400 kN. Nah, pada tabel yang pertama, di titik 1, kita mendapatkan nilai R sebesar 2. Nilai R per Z-nya sama dengan 0,8. Nilai R per Z-nya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari nilai R ini 2, kita bagi dengan Z atau kedalamannya, yaitu 2,5 meter. Dapatlah hasil R per Z pada titik 1, yaitu 0,8. Nah, nilai IB pada titik 1 yaitu 0,139. 0,139 ini dari mana? Kita bisa lihat pada gambar di sebelah ini, faktor pengaruh untuk beban titik didasarkan teori Bushinsky atau IB dan teori Westergaard. Kita lanjut. Jadi R per Z-nya kan 0,8. Nah, di sini kita lihat 0,8 di sekitaran sini. Kita tarik garis vertikal ke atas sampai pada garis ini dan kita tarik secara horizontal ke sebelah kiri. Nah, dapatlah 0,139. 0,139 kira-kira di sini ya, teman-teman, kurang lebih di sini. Oke, kita lanjut. Pada titik 1, delta sigma Z-nya kita dapat 8,89. 8,89 ini kita dapat dari mana? Nah, kita dapat dari memasukkan nilai-nilai pada tabel ini, kita masukkan ke persamaan di atas, yaitu delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali dengan IB. Nah, untuk nilai Q-nya kan pada beban kolom yang 1, kita dapat 400 kN. Nah, di sini kita kasih masuk. Kita masukkan nilai 400 kN dibagi dengan Z atau kedalamannya 2,5 meter, kita pangkatkan 2, kita kali dengan nilai IB pada titik 1 di tabel 1. Nah, kita peroleh hasil 8,89. Lanjut pada titik kedua. Titik kedua, R-nya kita dapat 4. R per Z-nya kita dapat 1,6. IB-nya 0,20. Untuk mencari nilai IB pada titik kedua masih sama pada penjelasan di awal. Kita tinggal lihat pada gambar 6.2 grafik di sini. Sesuaikan dengan penjelasan saya di awal tadi.
Lanjut, delta sigma Z kita dapat 12,8. Untuk mencari delta sigma Z, sama seperti penjelasan di awal tadi, kita lanjut saja pada titik yang ketiga. Titik yang ketiga, R-nya kita dapat 6, R per Z-nya kita dapat 2,4, IB-nya kita dapat 0,004, dan delta sigma Z kita dapat 0,25. Lanjut pada tabel yang kedua. Tabel yang kedua, beban kolom yang kedua kita dapat 160 kN. Nah, kita lanjut. Pada tabel kedua, titik pertama kita dapat R-nya 2, R per Z-nya 0,8, IB-nya 0,139, dan delta sigma Z 3,55. Untuk mendapatkan nilai IB dan delta sigma Z masih sama penjelasannya. IB kita bisa lihat pada gambar 6.2 grafik, sedangkan delta sigma Z kita bisa masukkan nilai pada tabel ke dalam persamaan delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali dengan IB. Nah, pada titik pertama atau titik 1 kita dapat 3,55. Untuk titik kedua pada tabel kedua, kita memperoleh nilai R sebesar 0. R per Z-nya 0 juga. Kenapa 0? Karena Z atau kedalamannya 2,5, sedangkan R-nya pada tabel 2 titik kedua ini 0. Jadi 0 dibagi dengan 2,5 kita dapat hasil 0. IB-nya kita dapat 0,478, sedangkan delta sigma Z kita dapat hasil 12,2. Lanjut pada titik ketiga. R-nya kita dapat 2, R per Z-nya kita dapat 0,8, IB-nya kita dapat 0,139, dan delta sigma Z-nya kita dapat 3,55. Lanjut pada tabel yang ketiga, beban kolom yang ketiga sama dengan 280 kN. Pada titik pertama kita memperoleh nilai R sebesar 6, R per Z-nya 2,4, IB-nya 0,04, delta sigma Z-nya 44,8. Lanjut pada titik yang kedua, nilai R-nya kita peroleh sebesar 4, R per Z-nya 1,6, IB-nya 0,020, dan delta sigma Z-nya 0,89. Di titik ketiga, R-nya 2, R per Z-nya 0,8, IB-nya 0,139, dan delta sigma Z-nya 6,22. Lanjut. Tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik adalah di titik 1, delta sigma Z sama dengan 8,89 ditambah dengan 12,8 ditambah dengan 0,25. Nah, nilai-nilai ini kita bisa lihat pada tabel yang tadi. Yang pertama, tabel pada bagian delta sigma Z pada titik 1, 2, dan 3 itu kita jumlahkan semua pada tabel pertama ya. Jadi 8,89 ditambah dengan 12,8 ditambah dengan 0,25 dapatlah hasil 21,94. Lanjut di titik kedua, delta sigma Z sama dengan 3,55 ditambah 12,2 ditambah 3,55. Sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa nilai-nilai ini didapat dari tabel kedua bagian delta sigma Z-nya pada titik 1, 2, dan 3. Lanjut pada titik yang ketiga, delta sigma Z sama dengan 44,8 tambah 0,89 tambah 6,22. Dapat hasil 51,91. Lanjut untuk penyelesaian poin B nomor 1. Tekanan overburden pada kedalaman 2,5 meter, sigma Z sama dengan Z dikali dengan gamma B sama dengan Z 2,5 dikali dengan gamma B 17. Itu dapat hasil 42,5. Nah, tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta sigma Z dari masing-masing titik dan tekanan overburden pada kedalaman 2,5 meter, yaitu titik 1
sigma Z total sama dengan 42,5 ditambah dengan 21,94. Jadi hasil dari delta sigma Z di sini, hasil dari delta sigma Z pada titik 1 kita jumlahkan dengan nilai 42,5 ini. Jadi 42,5 ini ditambah dengan 21,94. Dapatlah hasil 64,44 di titik 1. Nah, di titik 2 sigma Z total sama dengan 42,5 ditambah dengan 19,3. Masih sama dengan 61,8. Dan di titik yang ketiga, sigma Z total sama dengan 42,5 ditambah dengan 51,91. Diperoleh hasil 94,41. Karena hitungan tegangan dengan menggunakan teori Bosineski mengabaikan tanahnya sendiri, untuk menghitung tegangan vertikal yang sebenarnya terjadi di dalam tanah, tergantung akibat beban fondasi, harus ditambahkan dengan tegangan akibat berat tanah itu sendiri. Kita lanjut pada soal nomor 2. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C6.9. Ini teman-teman ya. Dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basa sebesar 18 kN per meter kubik. Hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan titik B. Di sini ketentuannya masih sama dengan menggunakan NIM saya 40. Nah, di sini NIM saya 40 saya kalikan dengan kedalaman di titik B sama dengan 4 meter. Jadi saya kali 40, saya kali 4 dapatlah 160. Nah, di B NIM saya 40, saya kalikan dengan kedalaman pada titik A sama dengan 80. Jadi teman-teman, karena nilainya terlalu besar, saya memperkecil nilainya agar dapat dihitung dengan grafik yang sudah saya sediakan di sebelah sini ya teman-teman. Jadi 160 ini saya tambahkan koma, jadi 16,0 atau 16, saya bagi 2 jadi dapat 8. Nah, sama juga untuk B ini 80, saya tambah koma jadi 8,0 atau 8, bagi 2 lagi dapat 4. Oke, lanjut untuk penyelesaian bagian A. Nah, tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman 2 meter dihitung lebih dulu Q sama dengan gamma dikali H, atau berat volume basa dikali dengan kedalaman atau tinggi. Nah, di sini kedalaman atau tingginya 3 meter, sedangkan berat volume basanya 18 kN per meter kubik. Jadi 18 dikali 3 sama dengan 54 kN per meter persegi. Untuk B sama dengan 80 meter. Di sini seperti penjelasan saya di awal, karena nilainya terlalu besar, saya tambahkan koma agar nilainya lebih kecil supaya bisa dihitung dengan grafik yang sudah saya sediakan di sebelah sini. Jadi untuk B 8 atau 8,0 atau 8 saya bagi dengan 2 dapat 4. Ini untuk B ya. Untuk A nya 2 kali 80 dapat 160, atau seperti penjelasan di awal saya tambahkan koma jadi 16,0, saya bagi 2 dapat 8 untuk titik A. Tambahan tegangan vertikal untuk kedalaman 2 meter pada titik A per Z nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. B per Z nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, dari gambar 6.13 untuk setengah tampang timbunan diperoleh I sebesar 0,49 untuk seluruh timbunan. Nah, untuk mendapatkan nilai I sama dengan 0,49 ini, kita lihat kembali pada A per Z, nilai A per Z dan B per Z-nya di sini, dan grafik yang sempat saya singgung di awal tadi. Jadi kita lihat di sini A per Z-nya kan 4. Terus B per Z-nya 2. Nah, kita lihat di sini A per Z-nya di sini 4 nih. 4 di sini. 4 di sini, sedangkan B per Z-nya 2.
2 di sini. Nah, jadi kita tarik garis melengkung ke arah kanan sampai dapat di titik 4 sini, dan tarik garis secara horizontal ke sebelah kanan. Nah, dapatlah nilai I 0,49. Kira-kira 0,49 di sini ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Faktor pengaruh I harus dikalikan 2. Jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter adalah delta sigma Z sama dengan Q dikali dengan 2 dikali dengan I. Sama dengan 54, kita kalikan dengan 2, lalu kita kalikan lagi dengan 0,49 atau nilai I ini tadi. Kita peroleh hasil 52,92 kN per meter persegi. Untuk penyelesaian bagian B pada nomor 2, tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 4 meter, A per Z-nya 8 per 4, dapat hasil 2, B per Z-nya 4 per 4, dapat 1. Kita cari nilai I lagi untuk penyelesaian bagian B. Kita lihat seperti penjelasan saya di awal tadi, kita lihat A per Z-nya berapa dan B per Z-nya berapa, dan nanti akan kita sesuaikan pada grafik yang sudah saya sediakan di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kita lihat A per Z-nya 2 dan B per Z-nya 1. Kita lihat A per Z-nya di sini 2. Di sini A per Z-nya 2. Nah, sedangkan B per Z-nya 1 di sini ya teman-teman ya. Nah, kita tarik garis melengkung ke arah kanan atau horizontal sampai berpotongan dengan garis vertikal yang menunjukkan angka 2 di sini ya teman-teman ya, sekitaran sini. Terus kita tarik ke arah kanan secara horizontal, dapatlah nilai I sebesar 0,46. Nah, jadi untuk kedalaman 4 meter, delta sigma Z-nya sama dengan Q dikali 2 dikali I, atau delta sigma Z sama dengan 54 dikali 2 dikali nilai I 0,46 sama dengan 49,68 kN per meter persegi. Lanjut pada soal yang ketiga. Pada uji konsolidasi, penambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi sampai 100 kN per meter persegi diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditujukan pada tabel C7.3. Ini dia tabel C7.3. Lanjut, hitunglah koefisien konsolidasi atau CV dengan cara yang pertama A. metode Taylor dan B. metode Casagrande. Lanjut ke penjelasannya. Untuk bagian A, untuk menentukan koefisien konsolidasi dengan cara Taylor, maka hubungan antara akar T dan delta H diplot untuk mendapatkan nilai T90. Hasilnya dapat dilihat pada gambar C7.3a. Ini. Dari titik potong antara kurva dan garis 1.15a diperoleh titik A atau titik T90 pada akar T sama dengan 2,6 menit, atau T90 sama dengan 2,6 dipangkatkan 2, jadi hasilnya 6,76 menit. Selanjutnya CV sama dengan TV dikali HT pangkat 2 per T90. Untuk U-nya 90%, maka TV-nya sama dengan 0,848. H rata-rata sama dengan setengah dikali dengan 0,9347 ditambah dengan 0,8092. Kita peroleh hasil sama dengan 0,8689 cm. Nilai 0,9347 dan 0,8032 ini dapat dari mana? Kita bisa lihat pada tabel yang di atas. Tebal contoh. Yang pertama ini 0,9347 dan 0,8032. Di sini ya, yang pertama dan yang terakhir ditambahkan dan dikali dengan setengah
dapat hasil 0,8689 cm. Karena pada uji konsolidasi drainasi benda uji pada arah atas dan bawah atau drainasi double, maka HZ sama dengan 1/2 dikali dengan H rata-rata, atau sama dengan 1/2 dikali dengan 0,8689. Maka kita peroleh hasil 0,4344 cm. Lanjut, CV sama dengan 0,848 dikali dengan 0,4344 dipangkatkan 2 per 6,76 dikali 60. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi dalam persamaan di atas ini. Lanjut, diperoleh hasil 39,45 dikali dengan 10⁻⁴ cm persegi per detik. Jadi dengan cara Taylor atau log waktu, CV-nya sama dengan 39,45 kali 10⁻⁴ cm persegi per detik. Lanjut untuk bagian B. Untuk memperoleh koefisien konsolidasi dari cara Casagrande, maka hubungan antara penurunan dan log T diplot pada grafik semi-logaritmis seperti yang ditunjukkan pada gambar C7.3 bagian B. Dengan prosedur yang telah dipelajari, diperoleh T50 sama dengan 1,7 menit. Jadi CV sama dengan TV dikali HT pangkat 2 per T50. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya di dalam persamaan di atas ini, sama dengan 0,197 dikali dengan 0,4344 pangkat 2 per T50-nya 1,7 dikali dengan 60. Dapatlah hasil 36,44 kali 10⁻⁴ cm persegi per detik. Sekian penyelesaian singkat dari soal ujian tengah semester Mekanika Tanah 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.